Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala khatmi anbiya'ik wa sayyidi ruslik wa imami ahli haqiqatik wa safwatika min khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ansurna bihi wa aslih syu'unana wa syu'una ummati ajma'in amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudhakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa thawabihi wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita seluruh nikmat-nikmat, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang kecil ataupun yang besar, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan menjadikan tambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan seluruh nikmat-nikmat dan juga menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan-tambahan kepada kita, khususnya nikmat-nikmat agama, nikmat-nikmat kebaikan di dalam bulan suci yang yaitu bulan Ramadan di tahun ini. Kita lanjutkan pertemuan kita di dalam membaca sebagian daripada sabda-sabda yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bekal kita semuanya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya al-hadisul hadi wal ashrin, hadis yang ke-21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hadisun sahih rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-21, Rasulullah SAW bersabda, da', tinggalkanlah, ma, apa saja, yaribuka, yang meragukan kamu, ilama, pada perkara, la yaribuka, yang tidak meragukan kamu. Tidak, tinggalkanlah, ma yaribuka, bisa yaribuka, bisa yuribuka. Ilama yaribuk, ilama la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Yaribuk bisa dibaca yaribuk, bisa juga yuribuk. Kalau yaribuk berarti dari roba yaribuk. Kalau yurib berarti aroba yurib. Semuanya bisa. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa saja yang menjadikan kamu ragu. Sesuatu yang masih kamu itu ragukan. Nasihatnya baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita meninggalkan. Di sunnah kita tinggalkan. Kalau yang haram jelas harus kita tinggalkan. Ini juga perintah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita meninggalkan sesuatu yang kita masih ragu-ragu. Jadi kata-kata yang kamu yakin masih ragu. Yang kamu yakin masih ragu. Ragu dalam apa? Mungkin dalam halalnya suatu perkara. Ini boleh apa tidak, halal apa tidak. Jadi dalam satu perkara apapun yang kita ini masih ragu di dalam
hukumnya misalnya, maka yang terbaik adalah meninggalkan sesuatu itu menuju perkara yang tidak ada keraguan. Maksudnya kalau kita mengerjakan itu masih ragu di dalam halalnya, di dalam baiknya, di dalam baik atau tidaknya, buruknya, maka sebaiknya jangan dikerjakan. Sebaiknya jangan dikerjakan. Ini adalah nasihat supaya kita ini berhati-hati di dalam mengerjakan segala sesuatu. Dan sebenarnya di dalam agama ini semuanya sudah jelas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi yang halal sudah jelas dan juga yang haram juga sudah jelas. Lah di antara itu ada sesuatu yang samar. Samar itu ya tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya. Inilah yang dinamakan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang syubhat. Kenapa Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita supaya kita itu melihat hati kita. Jadi kalau hati kita itu ragu, ya itu sebaiknya jangan dikerjakan. Sebaiknya jangan dikerjakan. Karena apa? Karena sifat aslinya hati manusia, jiwa manusia itu dia akan tenang dengan sesuatu yang memang itu benar. Sesuatu yang benar maka dia akan tenang, yang baik. Tetapi kalau perkara itu tidak baik atau bahkan perkara itu mungkin sampai tingkatan haram atau dosa, kebohongan, maka hati biasanya juga tidak tenang. Maka baginda Nabi Muhammad SAW memberikan arahan kepada kita di dalam hal-hal sesuatu perkara yang masih ada keraguan kita di dalam mengerjakan, maka sebaiknya lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena takut kalau kita masuk di dalam sesuatu yang dilarang oleh agama. Kalau yang jelas halal, ya jelas dilaksanakan dan dikerjakan dengan baik, dengan tenang, dengan hati yang tenang. Kalau yang haram jelas ditinggalkan, harus ditinggalkan. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang menjadikan kita itu masih ragu, mau mengerjakan ragu. Dalam hal apa saja, maka dalam hal ini kita dianjurkan oleh baginda Nabi untuk meninggalkan dan tidak mengerjakannya. Dan sebenarnya tidak hanya dalam urusan ibadah atau urusan muamalah, pokoknya urusan segala apapun, di dalam urusan apapun, termasuk urusan makan. Misalnya kita dalam satu perjalanan, kemudian kita masuk waktunya untuk makan siang, kemudian kita akan makan di satu tempat, dan setelah kita masuk ke situ, mau makan ayam kah, mau makan kambing atau makan apa yang akan kita makan, menu makanan di situ, kemudian ternyata tertimbul dalam hati kita keraguan. Kira-kira bagaimana ya ini? Penyembelihannya kira-kira benar apa tidak? Sesuai apa tidak? Makanan ini kalau zatnya sih halal, tetapi tidak ada tanda-tanda yang meyakinkan hati. Ini berarti kamu ragu. Kalau kamu ragu dalam hal itu, maka lebih baik kamu jangan makan. Tinggalkan saja. Cari yang kira-kira kamu tuh hatinya tuh betul-betul yakin. Oh ini sesuatu yang saya yakin ini halal, ini bagus dan perlu saya bisa mengerjakannya. Dalam urusan makan, dalam urusan minum juga begitu, dan urusan ibadah juga begitu, dalam urusan muamalah juga begitu. Saya ini bermuamalah ini kira-kira benar apa enggak ini? Kalau belum tahu hukumnya ya tanya kepada ulama, tanya kepada orang ahlinya. Ini secara agama sah apa tidak? Oh, mungkin difatwakan ini sah. Hanya saja begini-begini. Menurut fikih ini sah. Tapi kadang-kadang mungkin walaupun itu sah menurut fikih, kadang-kadang hatinya juga belum tenang. Maka sesuatu yang kadang-kadang meragukan kita
lebih baik kita tinggalkan. Jadi inilah kehati-hatian seorang yang iman, orang yang ada yakin di dalam hatinya, orang yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengerjakan suatu perkara kecuali memang perkara itu betul-betul halal dan baik dan tidak melanggar agama dan tidak melanggar. Inilah sifat kehati-hatian yang perlu kita miliki di dalam setiap waktu dan keadaan dimanapun kita berada, sehingga tidak gampang melaksanakan sesuatu kecuali kita ini betul-betul dengan keyakinan bahwa ini benar-benar baik, benar-benar halal, betul-betul tidak melanggar syariat, betul-betul dibolehkan oleh agama, dan benar-benar perkara ini memang dikerjakan tidak sampai menjatuhkan orang itu di dalam perkara yang haram. Maka orang mukmin bagaimana harus menjaga ini dan menjagai tempat-tempat yang memang atau sesuatu yang ada keraguan-keraguan, masih ada ragu, ya lebihnya itu dijauhi. Maka inilah pentingnya di dalam kita mengerjakan apapun yang ataupun melangkah kepada satu langkah apapun di dalam kehidupan kita. Maka secara umum pokoknya kalau kamu tuh ragu-ragu dalam suatu perkara, ya berarti belum mantap, hatinya belum mantap. Tinggalkan saja, ikuti arah Nabi, tinggalkan sesuatu yang kalau memang hati kamu belum ada kemantapan dan keyakinan untuk mengerjakan suatu perkara itu. Inilah yang dinamakan dalam agama wara', sifat kehati-hatian. Jadi sebenarnya perkara itu boleh dan halal, tapi kadang-kadang karena sifat wara' atau sifat hatinya yang kehati-hatian di dalam hatinya, sifat takwanya yang tinggi, kadang-kadang dia tidak berani melakukan. Karena apa? Karena itu dia sebenarnya halal, tetapi karena dia hanya takut jangan-jangan dengan mengerjakan itu malah jatuh ke dalam haram. Kalau yang haram jelas, tidak boleh sama sekali menyentuhnya, tidak boleh mengerjakan, tidak boleh. Tapi yang halal kadang-kadang masih ada keraguan, bolehkan tapi masih ada keraguan, tetapi takut dia kalau dia kerjakan maka akan jatuh di dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara nasihat baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita berhati-hati di dalam bertindak, berhati-hati di dalam berbuat, berhati-hati di dalam segala apapun, sehingga apapun yang kita kerjakan sampai tingkatan betul-betul yakin itu baik dan dibenarkan oleh agama dan tidak melanggar aturan-aturannya Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita sifat kehati-hatian di dalam segala perbuatan-perbuatan kita. Al-hadis tsani wal 'ishrun, hadis yang ke-22. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati mustajabun fad'u. Hadisun sahih rawahu Abu Ya'la. Al-hadis tsani wal 'ishrun, hadis yang ke-22. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u, doa, bainal adhani, di antara adzan, wal iqamati, dan iqamat, mustajabun, diijabahi, fad'u, maka berdoalah kalian semuanya. Rasulullah SAW bersabda, doa di antara adzan dan di antara iqamat adalah diijabahi oleh Allah, maka berdoalah di waktu itu. Ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu yang khusus memang ada janji untuk dikabulkannya doa. Dan juga ini pentingnya kita buat doa di antara adzan dan iqamah. Jadi di antara adzan salat fardu dan iqamah, di antara itu adalah waktu, di antaranya waktu yang dikabulkan doa. Doa itu apa? Doa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau
dalam bahasa talabul fi'li minal adna ilal a'la. Kalau talabul fi'li minal a'la ilal adna meminta untuk mengerjakan sesuatu perkara dari yang tinggi ke yang bawah, itu namanya amr, namanya perintah. Tapi kalau dari yang rendah ke yang atas, dari yang rendah ke yang atas, itu namanya doa. Dari hamba, permintaan dari seorang hamba, bukan perintah Allah, tapi kita minta kepada Allah, meminta kepada Allah. Seorang hamba meminta kepada Allah, itu namanya doa. Nah, ini ada waktu-waktu yang memang khusus dijadikan di dalam hadis. Waktu-waktu itu termasuk ada waktu ijabah. Waktu ijabah yang diterangkan secara khusus seperti di dalam hadis ini. Dalam hadis ini diterangkan bahwa doa di antara adzan dan iqamah itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fad'u, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz innad du'a la yuraddu bainal adani wal iqamati fad'u. Sesungguhnya doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di antara adzan dan iqamat, maka berdoalah. Secara umum doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Memang janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala rabbukum, Tuhan kalian berfirman, ud'uni, doalah kalian semuanya kepadaku, astajib, pasti aku akan mengijabahi lakum, untuk kalian. Jadi kalau setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu ada janji ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya doa, janjinya untuk dikabulkan. Janjinya untuk dikabulkan. Hanya saja di dalam mengabulkan doa, Allah itu tidak memberi batas waktu. Astajib, saya akan ijabahi. Kapan? Dalam hadis yang lain diterangkan kadang-kadang hasil atau ijabahnya doa itu, terkabulkan doanya itu secara langsung. Jadi orang minta kemudian diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang hasil daripada doa itu akan diberikan nanti. Masih akan diberikan nanti. Nanti setelah berapa hari, setelah berapa minggu, setelah berapa bulan, bahkan setelah berapa tahun, bahkan mungkin setelah berapa puluh tahun, doa seseorang baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang hasil daripada doa kita itu tidak diberikan langsung oleh Allah di dunia ini, tetapi akan diberikan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa hasil daripada doa itu kadang-kadang nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat. Sehingga kadang-kadang nanti akan ditemukan orang-orang yang melihat hasil-hasil doanya itu di akhirat menjadikan sesuatu yang memuaskan hatinya, maka dia akan berharap seluruh doa-doanya dulu diberikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang doa itu, hasil daripada doa itu akan menjadikan tertolaknya bala atau tertolaknya sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam satu hadis diterangkan, ma'ahadun yad'u bi du'ain illa atahu. Tidak ada seorang hamba yang berdoa kecuali pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa apapun kita ini harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatlah di dalam berdoa, jangan berputus asa. Maka dalam hadis yang lain diterangkan, orang itu akan diberikan hasil doanya selagi dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa kata Nabi? Kalau dia mengatakan saya sudah doa tetapi kok tidak diijabahi, itu namanya tergesa-gesa di dalam melihat hasilnya doa. Jadi intinya hamba itu memang harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana juga kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali pelajaran-pelajaran doa yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan tidak ada nabi kecuali semuanya mereka ini punya doa. Semuanya berdoa. Mereka dakwah kepada manusia dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada manusia, mengenalkan manusia kepada Allah dan meminta kepada Allah. Dengan dakwah mengenalkan manusia kepada Allah, dan dengan doa dia berta'aluk dan berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hajat-hajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Allah senang kalau ada hamba itu senang doa. Kalau senang doa itu senang. Dan di antaranya tanda bahwa orang itu akan diberi, maka Allah akan gerakkan dia untuk doa. Dan itu tanda kebaikan. Kalau orang sudah senang doa, itu berarti tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk dia. Ada saja dikatakan juga sesungguhnya Allah itu senang kepada orang iman yang selalu terus al-mulihina fid du'a. Innallaha yuhibbul mu'minina al-mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang iman yang selalu terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana intinya Allah itu senang kalau diminta. Lain dengan manusia. Manusia itu diminta sekali mungkin dia mau, diminta kedua mungkin mau dengan agak terpaksa, ketiga mungkin dia mau dengan terpaksa, kemudian keempat mungkin kalau diminta lagi dia sudah menolak, tidak mau menerima lagi. Tambah diminta maka tambah manusia itu mungkin dia akan marah-marah karena diminta oleh orang yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu justru kalau tidak diminta Allah Subhanahu wa taala akan murka. Allah Subhanahu wa taala akan murka. Jadi Allah itu senang kalau diminta. Allah itu senang kalau diminta. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam yaghdabu hina su'alahu. Allah akan marah bila mana kamu meninggalkan doa, bila mana kamu tidak mau minta pada Allah. Dan Allah, kalau Bani Adam, anak Adam, manusia itu marah kalau kamu minta. Maka hendaklah kita minta pada Allah. Hendaklah semangat di dalam berdoa. Jangan melihat hasilnya. Pokoknya doa saya pasti ada hasilnya. Allah SWT malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat dan menengadahkan tangannya meminta kepada Allah, kemudian dikembalikan dalam keadaan tidak ada hasilnya atau nol, tidak, pasti ada hasilnya. Hanya saja hasil doa itu kadang diberikan secara langsung, kadang setelah beberapa puasa atau selang beberapa waktu. Kadang-kadang juga asbab doanya itu, hasil doanya itu akan diberikan kepada setelah kematian dia, untuk anak turunnya, untuk anaknya, untuk cucunya dan sebagainya. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbana Allahumma asbihim rasulan minhum yatul alaihim. Itu diantara hasil doanya Nabi Ibrahim, katanya Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan ana da'watu Ibrahim, saya ini diantara hasil doanya daripada mbah kami Nabi Ibrahim. Wa asbihim rasulan minhum yatul alaihim. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka Rasul yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah berapa tahun, setelah bertahun-tahun, bukan hanya ratusan, bahkan ribuan tahun. Jadi hasil doa itu pasti ada. Maka jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah, khususnya di waktu-waktu yang mustajab, yaitu di antara adzan dan iqamah. Itulah waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan salat qabliyah, kemudian doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya apa? Minimalnya di antara adzan dan iqamah itu ada doa setelah adzan. Padahal siapa setelah adzan baca doa itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya, doa setelah adzan sampai akhir itu, maka halat lahu syafaati, dia nanti akan mendapatkan syafaatnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya ada waktu-waktu lain yang selain itu, di antara adzan dan iqamah, di
antaranya di sepertiga malam yang terakhir. Begitu juga di waktu kita sekarang ini, ketika orang hendak berbuka, itu juga waktu-waktu istijabah, waktu dikabulkannya doa. Tetapi juga yang perlu diperhatikan di dalam doa ini, bagaimana juga memperhatikan supaya doa-doa kita itu diterima juga dan dikabulkan oleh Allah SWT. Tentunya saat di antara syarat-syaratnya supaya kita berhati-hati di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, harus jadi orang yang taat kepada Allah dan betul-betul juga menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis juga diterangkan, ketika ada orang yang dalam keadaan safar yang lama, kemudian rambutnya tidak terurek, tidak teratur, orangnya berdebu, kemudian dia memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, tetapi makanannya haram, minumannya haram, malbasu haram, dan juga pakaiannya haram, fa'anna yustajabu lah. Maka bagaimana dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun doa itu belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena apa? Karena orang yang doa belum juga memenuhi syarat-syarat di dalam doa. Di antaranya apa? Mungkin masih ada yang dikonsumsi di dalam perutnya, yaitu hal-hal yang haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini juga bisa menghalangi doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun waktu-waktu istijabah sudah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita perhatikan itu waktu, tetapi juga kita memperhatikan dari sisi yang lain, yaitu menjaga makanan-makanan kita, menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga pakaian, menjaga segala tingkah laku dan apa yang kita kerjakan, dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dan apa saja pekerjaan, supaya tidak ada sesuatu yang haram yang masuk di dalam jasmani kita, sehingga akan menjadikan lebih cepatnya doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu-waktu itulah kita memohon dan meminta kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, apapun. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang besar-besar, minta apa kamu yang minta. Dan di antara permintaan yang terbesar, mintalah Firdausul A'la, mintalah surga yang paling tinggi, dan juga mintalah nanti dikumpulkan dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dari keburukan-keburukan, membersihkan makanan kita, minuman kita dari yang haram, pakaian kita daripada yang haram, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk mengangkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Bukan hanya itu, mintalah, doalah untuk anak-anak kita, dzurriyyah kita, anak turun kita. Jangan juga itu saja, doakan juga teman-teman kita, tetangga kita, dan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada janji kalau orang mendoakan seseorang fi dhahril ghaib, khususnya dengan orang itu tidak tahu kita doakan, maka Allah akan mengirim satu malaikat, yang malaikat itu akan mendoakan kita sesuai dengan apa yang kita mintakan untuk saudara-saudara kita. Maka jangan kita hanya doa untuk diri sendiri saja, doakan kita juga, doakan anak turun kita juga, doakan keluarga kita, doakan juga tetangga kita, dan kita doakan seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita semuanya di dalam memahami dan juga mendengarkan dua hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, dan yang kedua, ad-du'a'u bainal adhani mustajabun, bainal adhani wal iqamati mustajab. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan apa yang kita baca. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana kitarafna wa annana ashrafna dan Allah ashrafna wa tub alaina
توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع أقدا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طرش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا